Cerita berawal dari sekelompok mahasiswa yaitu Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton yang melakukan kegiatan KKN, kerja kuliah nyata, selama 6 minggu pada akhir tahun 2009. Ayu yang menemukan lokasi di mana kelak mereka akan melakukan KKN yaitu sebuah desa di hutan alas yang terletak di kota B daerah timur Provinsi Jawa Timur. Menurut Ayu desa tersebut masih sangat alami sehingga sangat cocok untuk rocker mereka, dan juga kebetulan kakak laki-laki Ayu, Mas Ilham kenal dengan lurah setempat yaitu Pak Prabu. Ayu dan Nur ditemani Mas Ilham ke lokasi terlebih dahulu untuk observasi ke tempat KKN dengan perjalanan dari kota J ke kota B memakan waktu 4-6 jam. Nur mempunyai perasaan yang tidak enak terlebih saat di jalan bertemu dengan kakek-kakek komunis yang menggelengkan kepala seakan mengisyaratkan untuk tidak pergi ke sana. Sampailah mereka di pinggir hutan. Lokasi desa memang masuk ke dalam hutan dan belum ada jalan mobil untuk akses masuk, sehingga mereka harus dijemput dengan motor oleh warga desa setempat. Sesampainya di desa ada perdebatan serius antara Mas Ilham dan Pak Prabu bahwa desa ini tidak bisa dijadikan lokasi KKN, namun Mas Ilham berhasil membujuk Pak Prabu agar bisa menolong adiknya melaksanakan tugas KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat demi menyelesaikan tugasnya di universitas. Singkat cerita, berangkatlah Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton ke desa penari. Dalam perjalanan Widya menceritakan bahwa ibunya mempunyai firasat buruk dan memintanya untuk mengurungkan niatnya itu. Dalam hati, Nur pun merasakan hal yang sama, apalagi saat melakukan observasi ia sempat melihat sosok makhluk besar dengan tubuh yang dipenuhi bulu, bermata merah dan bertanduk kerbau. Makhluk itu menatap ke arah Nur seakan tidak menyukai kedatangan Nur. Nur memang berbeda dari teman-temannya. Gadis berjilbab ini lebih sensitif pada hal-hal supranatural, namun ia juga sosok yang religius. Di perjalanan ini Nur hanya berdoa semoga mereka berangkat dengan utuh dan pulang juga dengan utuh. Mereka menaiki mobil elf. Saat di tempat pemberhentian lampu merah ada pengemis yang menggebrak kaca mobil mereka dan membuat semua orang kaget. Dari bibirnya Nur bisa membaca seperti mengatakan supaya jangan pergi ke sana. Tak lama kemudian sampailah mereka di tempat pemberhentian. Akses yang mereka tempuh sama seperti pada saat Ayu dan Nur datang pertama kali kala observasi. Mereka sudah dijemput motor yang akan mengantar mereka masuk ke desa. Sepanjang perjalanan sepi sunyi namun tiba-tiba Widya mendengar suara gamelan dan ia melihat seorang wanita sangat cantik sedang menari dengan anggunnya. Wanita yang menari itu memandang ke arah Widya, kemudian menghilang dari pandangan. Hal serupa pun dialami oleh Nur. Ia juga melihat penari wanita di tengah gelapnya hutan. Sampailah mereka di desa disambut oleh Pak Prabu. Widya berkata pada Pak Prabu mengapa desa ini pelosok sekali, namun Pak Prabu menyanggah bagaimana bisa dikatakan pelosok karena perjalanan hanya memakan waktu 30 menit dari jalan raya. Widya kebingungan karena yang ia rasakan adalah perjalanan yang lama sekali. Bukan setengah jam tetapi setengah hari. Saat malam hari listrik menggunakan genset, mereka menggunakan Petromax. Saat teman-temannya sudah terlelap, Nur lagi-lagi melihat sosok mata merah mengintipnya. Ia ketakutan dan membaca ayat kursi. Kemudian terdengar suara papan kayu yang digebrak. Makhluk itu pun menghilang. Keesokan harinya mereka berkeliling desa ditemani oleh Pak Prabu. Desa ini memang terlihat ganjil karena banyak sekali tempat yang diberikan sesajen. Sampailah mereka di sebuah pemakaman. Pemakaman tersebut terlihat aneh karena semua batu nisan yang ada di sana tertutup oleh kain hitam. Tempat selanjutnya adalah sinden yaitu kolam tempat air keluar dari tanah. Dan sampailah mereka di tapak tilas yaitu sebuah batas di mana orang dilarang keras untuk melintasinya. Tempat itu sudah ditandai dengan kain merah dan janur kuning. Sore hari tiba Nur dan Widya berniat mandi. Di sana tidak ada kamar mandi karena sulitnya akses air, lalu mereka pun mandi di sinden dekat sungai yang terdapat bilik. Nur mandi terlebih dulu dan Widya yang berjaga di luar. Di dalam bilik Nur mengalami hal menyeramkan. Ia melihat kendi yang berisi air penuh dengan rambut, ia pun kaget dan berusaha membuka pintu dan memanggil Widya namun pintu seperti ada yang menahan dan Widya tak menjawab panggilan Nur. Dan ternyata ada sesosok makhluk besar hingga menyentuh langit-langit bilik. Nur pun istighfar kemudian melempar batu sembari berdoa lalu makhluk itu pun lenyap. Kondisi Widya di luar bilik saat menunggu Nur mandi justru ia mendengar seperti ada suara orang sedang berkidung di dalam bilik. Widya memanggil Nur namun tidak ada jawaban. Saat giliran Widya mandi, ia pun juga mengalami hal ganjil. Ketika ia membasuh badannya dan memejamkan mata, terbayang sosok wanita cantik jelita tersenyum kepadanya. Dan ia mendengar lagi suara orang sedang berkidung tepat di luar bilik di mana Nur berdiri.
Sementara Nur menunggu justru ia juga mendengar suara orang sedang berkidung, ia memanggil Widya namun tidak ada jawaban. Ia pun melihat dari celah bilik tidak ada Widya namun sosok wanita cantik yang sedang mandi dengan anggunnya. Wajah wanita itu persis seperti penari yang ia lihat di hutan. Setelah keduanya selesai mandi, masing-masing memasang wajah bingung terlebih Nur yang memang sedang berpikir siapakah yang sedang diincar. Dirinya ataukah Widya. Malam harinya Nur mendatangi rumah Pak Prabu. Ia ingin menyampaikan hal ganjil yang ia alami. Di rumah Pak Prabu sudah ada seorang kakek sepuh yang dikenal dengan nama Mbah Buyut. Nur disuguhi kopi hitam namun rasanya manis dan beraroma melati. Lalu Nur pun mengadu kalau selama di sini ia selalu diikuti makhluk lain. Ia takut jika ada perbuatannya yang tidak disengaja menyebabkan ia diikuti. Pak Prabu menjelaskan bahwa alasan ia diikuti adalah karena ia membawa serta sosok lain yang tidak diterima di sini. Mbah Buyut ikut menjelaskan bahwa ada sosok nenek-nenek yang menjaga Nur. Setelah itu Nur pun kembali ke penginapan dan tidur. Nur terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari luar rumah. Dan di luar rumah sudah ada teman-temannya, juga ibu pemilik rumah yang menyuruh mereka masuk. Ayu menceritakan kepada Nur bahwa Wahyu melihat Widya sedang menari sendirian di tanah lapang. Namun anehnya apa yang dialami Widya adalah ia keluar rumah justru karena melihat Nur keluar lalu menari di tanah lapang. Keesokan harinya Wahyu, Widya, Ayu, dan Pak Prabu pergi ke rumah Mbah Buyut untuk menceritakan kejadian semalam. Alhasil mereka diberitahu bahwa Widya ada yang mengikuti. Wahyu bercerita pada Widya bahwa ia sering melihat Bima keluar kamar pada malam hari. Di tempat lain Nur dan Anton sedang mengerjakan proker mereka. Anton memberitahu Nur bahwa ia sering melihat Bima bicara dan tertawa sendiri dan juga ia pernah melihat Bima sedang onani. Anehnya lagi Bima sering membawa sesajen pulang dan diletakkan di bawah ranjang, dan di atas sesajen itu Anton menemukan ada foto Widya. Anton curiga kalau Bima ingin mempelet Widya dan lebih mengerikan lagi Anton juga sering mendengar suara perempuan, namun tidak ada satupun perempuan yang keluar dari kamar. Nur pun marah mendengar Anton seperti memfitnah Bima. Nur dan Bima memang sudah berteman sejak mereka di pondok pesantren. Nur tahu betul sifat Bima yang religius tidak mungkin Masalah lain pun timbul untuk para mahasiswa ini, yaitu warga yang membantu proker mereka mulai tidak berdatangan dengan berbagai alasan, seperti sakit, sibuk, dan kerasukan. Lalu sampailah pada suatu di malam hari Widya melihat Bima keluar. Widya pun mengikutinya. Bima berjalan ke arah tapak kilas. Jalanan yang jauh ia ikuti sampai ia mendengar suara kidung dan gamelan, ia juga mencium aroma melati. Widya melihat ada sebuah bangunan seperti sanggar atau balai desa dan di belakang bangunan itu ada gubuk. Di dalam gubuk itu ia mendengar suara Bima dan suara perempuan sedang mendesak. Saat ia intip benar ia melihat Bima sedang berendam di kolam dengan dikelilingi banyak sekali ular besar. Bima pun melihat ke arah Widya. Widya pun lari lalu ia melihat seorang wanita sedang menari yaitu Ayu. Dengan mata sembab seperti orang menangis Ayu tidak berkata apapun namun ekspresinya mengisyaratkan Widya untuk segera pergi. Widya pun langsung pergi sambil menangis. Ia bertemu seekor anjing yang seolah menuntunnya ke arah pulang. Sesampainya ia berhasil kembali pulang para warga desa berhamburan ke arah Widya. Ternyata dirinya telah hilang selama sehari semalam. Di malam yang sama, saat Nur tidur ia terbangun melihat Ayu menganga ditambah Widya hilang, lalu dipanggilkannya Pak Prabu. Nur pun menunjukkan benda aneh yang ia simpan di dalam kotak. Kemudian dipanggillah Mbah Buyut. Mbah Buyut memberitahukan bahwa temannya terjebak dalam pusara hanya raganya yang sudah kembali, sukmanya belum. Dan yang lebih berbahaya adalah Widya di mana sukma dan raganya masih terjebak. Widya diincar oleh Badarawi, dan menginginkan Widya memiliki gelang itu, namun benda itu disimpan oleh Nur, sedangkan Nur ada yang menjaga sehingga benda itu kehilangan pemilik. Mbah Dok pun sudah berkelahi dengan separuh lembut hutan untuk melindungi Nur. Lalu Mbah Buyut menjelma menjadi anjing untuk mencari Widya. Kemudian Pak Prabu berkata pada Nur seharusnya ia memang harus menolak desanya dijadikan tempat KKN karena desa ini tidak cocok untuk anak seusia mereka. Warga desa yang memiliki anak yang beranjak dewasa tidak ada yang tinggal di sini, semua pergi merantau. Pak Prabu berasumsi bahwa Ayu dijadikan perantara ke Widya melalui Bima, namun Ayu tidak menjalankan tugasnya. Saat Widya kembali, di penginapan sudah banyak orang duduk mengelilingi dua tubuh yang tertutup selimut terikat kain putih layaknya seperti orang yang sudah meninggal. Widya terpukul melihat dua orang itu adalah Ayu dan Bima. Keadaan mereka mengenaskan. Bima kejang-kejang dengan mata menghadap ke atas, sedangkan Ayu terbujur kaku dengan mata tak bisa tertutup. Lalu keluarlah Mbah Buyut dari dalam menghampiri Widya menceritakan bagaimana ini bisa terjadi.
Mbah Buyut berkata Bima dan Ayu sudah melakukan sebuah pantangan dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya di mana Bima harus mengawini Ratu Ular yang bernama Badarawuhi. Ular-ular yang Widya lihat saat mengintip Bima adalah anak Bima. Sekali melahirkan bisa ribuan ular. Sedangkan Ayu harus menggantikan tugas Badarawuhi menari. Ayu harus menari mengelilingi hutan ini. Pak Prabu sudah memberitahukan masalah ini ke pihak kampus dan keluarga Ayu dan Bima. Dan mereka pun segera dijemput pulang. Keluarga Ayu dan Bima tidak terima anaknya menjadi seperti itu dan sempat ingin menuntut. Keluarga Bima tak henti mengadakan doa bersama dan selama 3 bulan dirawat Bima meninggal. Di malam ia meninggal Bima teriak minta tolong dan berkata ular. Ayu juga meninggal setelah sebelumnya Nur sempat diminta Mas Ilham untuk ikut serta mendampingi pengobatan Ayu. Mereka pergi ke kota Astris namun hasilnya nihil.